Kemarin 3 hari di ICU, kawan-kawan Jaki, pelatih, seluruh anak-anak Tiger Speed, pelatih kasih semangat. Ayo Cik, bangun, bisa loh, kita nak DBL. Katanya Cici nak tengok Jaki di DBL. Ayo bangun, bisa Cik. Itu omongan dari anak-anak, terutama Mami Rini, isteri dari Pak Teddy. Jam 2 malam WA, ayo Cik bangun, semangat. Katanya Cici nak tengok Jaki main di DBL. Ayo bangun. Itu yang bikin aku kuat lagi sampai sekarang. Harus berobat lagi, harus cuci darah terus, jangan sampai bolong-bolong. Biar bisa tengok Jaki ke DBL, walaupun nanti di GOR nanti kayak mana caranya, nak digendong, nak di apa, pokoknya harus paling terdepan di tribun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pemirsa Sumex.co, khususnya para pecinta basket pelajar terbesar di Indonesia DBL. Sekarang saya bersama tim sudah ada di rumah Zaki Novran, Ibu ya. Salah satu peserta DBL yang akan bertanding di Short Sumatera Series yang akan berlangsung di pertengahan bulan Agustus, Ibu ya. Saat ini saya sedang bersama Cik Dewi, Ibu ya. Ibu selaku ibu kandung dari Zaki Novran. Gimana Ibu perasaannya melihat anak ibu Zaki Novran sudah sampai di titik ini? Gimana perasaannya? Bisa diceritain gimana kisah awal mula Zaki bisa terjun ke dunia basketball? Untuk DBL tahun ini alhamdulillah memang ini yang kami cita-citakan, terutama saya sebagai ibunya. Kepengennya dari dulu, 2 tahun yang lalu saya menonton salah satu keponakan saya, Anggun, dari SMA BSI Palembang. Dari situ saya terbersit pengen anak saya nanti pas tamat SMP mau SMA mau ikut DBL, harus itu cita-cita saya terbesar untuk dia. Nah, awal mula Jaki main basket itu mulai mengenal bola basket di kelas 4 SD. Dia punya kakaknya itu bernama Teddy Marta Reza, sekarang menjabat sebagai ketua Perbasi Banyu Asin. Teddy dulu SMA-nya memang main basket sampai kuliah. Nah, di kelas 4 SD itu Jaki selalu ikuti kemana Teddy main basket, latihan, dan saya pun mengiringinya. Saya ikut mengiringinya. Setelah pandemik di kelas 5 SD akhir, ikut latihan lagi lebih giat. Di kelas 6 ikut turnamen untuk pertama kalinya, langsung keluar dari Palembang ke Lampung, ke Bandar Lampung, membawa nama salah satu klub di Lampung, dipinjam. Jaki bersama temannya Muhammad Fatih dibawa ke Lampung, bertanding, alhamdulillahnya langsung dapat juara 2 di acara turnamen Kozi Academy. Nah, mulai dari situ sampai masuk SMP, sekolah di MTS Marpuah, Kebon Sayur Bandara sini, MTS Marpuah, didukung oleh sekolah, ikutlah dia turnamen, latihan lebih giat lagi, masuk klub, namanya klub itu Klub Basket Tiger Speed Banyu Asin. Di situ dilatih, yang mau menerima semua anak yang mampu ataupun yang tidak mampu untuk mau berjuang bersama, yang bisa main basket dan punya keinginan besar untuk di bidang basket. Didukung penuh oleh para pelatih, ada Pak Teddy, ada Pak Nopri, ada Pak Restu, ada Coach Tesar, ada Pak Denny. Itu semua mereka dukung pokoknya. Nah, seiring waktu selama 3 tahun selama SMP
ikut turnamen ke mana saja, ke Bali, Merpati Bali tahun kemarin, ke Cogar Club Jakarta, bulan kemarin ke Scorpio Cup ya, Scorpio Cup. Terus ini Jaki lagi ada di turnamen Pandawa kompetisi Bandar Lampung. Kalau di daerah Palembang alhamdulillah selalu ikut turnamen dimanapun yang diadakan klub-klub lain di Palembang. Berarti emang Zaki ini ada bekal ya Bu ya, Alhamdulillah. mengingat pengalaman-pengalaman dia ya sampai untuk ikut ke DBL ini. Kalau motivasinya sendiri Bu, apakah termotivasi memang dari saudaranya, dari ibu, atau memang ada keinginan Zaki juga? Terutama motivasi pertama itu karena dia kecil dulu, motivasi dia tuh karena mengikuti kakaknya tadi, Kak Teddy-nya, ngiring. Terus ketemu sama Kak Anggun. Kak Anggun masih ponaan kan, ikut sekolah, dapat piala, bermain terus jadi timnas. Anggun timnas kan. Jadi itu motivasi dia pertama. Kedua memang dorongan saya. Memang saya yang kepengen dia jadi pemain basket. Dan alhamdulillah dia juga mau. Ya? Dia juga mau, dan cita-cita dia pengennya tamat SMA mau kuliah di Perbanas, mau jadi atlet IBL. Amin. Mohon doanya. Iya. Untuk pendaftaran DBL ini gimana Bu? Alhamdulillah sudah sampai, tinggal verifikasi di DBL Play-nya. Itu dari sekolah semua? Iya, ada tim kan, dari sekolah juga membantu. Pokoknya sekolah SMA BSI Palembang sangat mendukung, sekali. Cita-cita Zaki sendiri ya Bu? Ya, pemain basket tadi ya? Pemain basket IBL terkenal. Harapan Ibu sendiri untuk Zaki gimana? Ya gitu, pengennya memang pengen dia jadi pemain basket terkenal. Semoga saya panjang umur, bisa nungguin Jaki tamat SMA, bisa lihat Jaki jadi pemain basket, bisa sukses dunia akhirat, bisa bawa nama negaranya, bisa bawa nama daerahnya, bisa bawa nama orang tua, angkat derajat orang tua dia yang pasti, dan negara tu bangga seperti Mbak Anggun dia kan. Sekarang insya Allah nanti ada the next Anggun lagi ya, Jaki, teman-temannya, ada Mas Weng, ada Muhammad Pati, nanti ada semua teman-temannya, mungkin itu penerus mereka nanti membawa timnas. Untuk persiapan Zaki Bu ke DBL ini, apakah udah maksimal atau gimana? Alhamdulillah latihan terus. Ya. Nanti tanggal 12 pulang ke rumah, ke sekolah, pulang sekolah langsung latihan tiap hari. Karena sebentar lagi Agustus kan harus maksimal, karena tahun ini debut pertama mereka, tim cowok SMA ini BSI. Harus bisa. Gimana sih Bu Zaki itu kesehariannya di rumah? Terus terang, kalau yang namanya anak bontot, anak bungsu, apalagi perjuangan untuk melahirkan dia tuh benar-benar ya gimana ya, ngeluarin air mata semua. Jadi ya manja, yang pasti manja. Selalu nak ibu itulah pokoknya anak ibu. Tapi alhamdulillah di luar dari rumah semoga tetap itu sikap dia, attitude dia tetap bagus, tetap disayang sama seluruh orang banyak. Ibu nyangka bisa sampai sini Zakinya? Tidak nyangka juga. Yang pasti tidak sama sekali. Di tahun ketiga Jaki berumur 3 tahun itu putus asanya kelewat ya sudah ya. Zaki langsung ibu sunatin, langsung ibu sekolahin, karena mikirnya aku bakal mati nih, tidak bakal bisa lihat Jaki sekolah, tidak bakal bisa lihat Jaki SMP, SMA, tidak bakal bisa.
Ternyata Tuhan manjang ke umur kami. Jaki bisa sekolah, bisa main basket, bisa dapat medali, piala, bisa bangga, bisa ningokin dia di lapangan kalau dia lagi main. Pokoknya tidak nyangka bisa sampai batas 15 tahun kayak gini berjuang hidup untuk Jaki sama ayunya. Makanya kalau misalnya lagi drop, yang diingat tuh Jaki Aisyah, Jaki Aisyah, Jaki Aisyah, ayo bangun, bangun, bangun. Kemarin 3 hari di ICU, kawan-kawan Jaki, pelatih, seluruh anak-anak Tiger Speed, pelatih kasih semangat, ayo Cik bangun, bisa loh kita nak DBL. Katanya Cici nak tengok Jaki di DBL, ayo bangun, bisa Cik. Itu omongan dari anak-anak, terutama Mami Rini, istri dari Pak Teddy. Jam 2 malam WA, ayo Cik bangun, semangat. Katanya Cici nak tengok Jaki main di DBL, ayo bangun. Itu yang bikin aku kuat lagi sampai sekarang. Harus berobat lagi, harus cuci darah terus, jangan sampai bolong-bolong. Biar bisa jenguk Jaki ke DBL, walaupun nanti di GOR nanti kayak mana caranya, nak digendong, nak di apa, pokoknya harus paling terdepan di tribun. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu sakit ini dari Zaki lahir. Iya, Jaki ini beda dengan Ayu 6 tahun. Pas Jaki 2 bulan di perut, Allah tuh ternyata ngasih aku cobaan hipertensi. Dengan hipertensi 200 lebih terus tiap bulan kontrol. Dan tuh ini dokter pernah menyarankan sebelum masuk 3 bulan kehamilan, lebih baik dibuang daripada nanti ada cacat atau gimana. Tapi aku tetap pertahankan dengan segala keterbatasan kan. Nah, akhirnya Jaki lahir dengan normal, dengan tensi 200 berapa itu, 240. Jaki lahir normal, dengar suara Jaki nangis, aku langsung kejang, tak ingat apa-apa lagi. Terus kata bapaknya di ruang ICU, masuk ruang ICU 3 bulan. Jadi Jaki lahir 14 November 2009, langsung koma, ibu langsung tanggal 24 November 2009 cuci darah pertama. Iya, selama 3 bulan itu cuci darah terus. Allah masih sayang, bangun, dirawat 5 bulan di ruangan lain. Pulang ke rumah, ketemu Jaki sudah umur 8 bulan. 8 bulan. Ketemu Jaki umur 8 bulan, dia tak mau sama aku. Tak mau dipeluk pun tak mau. Dipeluk tak mau, dicium tak mau. Kalau udah terpisah Ibu ya dari lahir ya. Asi idak, segala idak, pokoknya dengan nenek sama ayah sama Ayu. Jadi pas aku peluk pertama tak mau, dia tak mau. Jadi kami pulang ke rumah, dia tetap sama nenek, tapi tetap aku dikasih pendekatan. Kalau cuci darah dibawa, diboling ke dekat aku kan. Umur 2 tahun dia mau pulang. Umur 2 tahun dia baru mau pulang ke rumah, dan sampai detik ini tak pernah pisah. Ibaratnya Zaki ini anugerah lah buat Ibu Bu ya. Iya, tak Semangat ada Ibu Bu ya. Ada yang bilang memang gara-gara Jaki ini tak gatik gara-gara dia anugerah untuk aku. Ayu dia, Jaki anugerah terbesar, harta aku yang paling besar untuk aku. Insya Allah juga Zaki nanti bisa membawa kebanggaan untuk Ibu Bu ya. Amin. Oke pemirsa Sumex.co, kita sekarang sudah terhubung dengan Zakinya langsung. Saat ini Zaki berada lagi di Bandar Lampung Ibu ya. Iya. Sedang ada turnamen Pandawa kompetisi. Zaki. Zaki lagi di mana Zaki? Di luar. Di Bandar Lampung ya. Lagi ada kompetisi apa di sana? Pandawa competition. Ya? Besar-besar dek. Pandawa competition. Pandawa competition.
Zaki, ini kan mau daftar DBL nih. Persiapannya gimana Zaki? Udah siap ya, data-datanya tinggal nunggu Semua verifikasinya aja. Tinggal verifikasi aja jadi ya. Iya. Kira-kira ke Palembang kapan? Tanggal 11. Tanggal berapa? 11. Tanggal 11. Kalau persiapan fisik sendiri gimana Zaki? Udah aman. Aman semua ya? Iya. Udah. Yaudah makasih Zaki ya. Maaf ganggu waktunya ya. Oke, terima kasih. Oke pemirsa Sumex.co, itu dia perjalanan panjang dari Zaki Nopran dengan tekad dan kejuaraannya yang sudah banyak pengalaman Ibu ya. Tentunya perjuangan Zaki tak terlepas dari doa orang tuanya. Oke, terima kasih Bu pada Ibu Ibu Cidewi Bu ya. Terima kasih, maaf ganggu waktu Ibu. Nggak apa-apa. Iya. Terima kasih juga kepada pemirsa Sumex.co dan sampai jumpa.